Tanaman puring atau yang dikenal dengan nama latin Codium variegatum merupakan tanaman hias yang bernilai tinggi. Perkembangbiakannya secara vegetatif yaitu dengan stek batang atau proses cangkok. Puring merupakan tanaman yang memiliki warna dan bentuk daun yang beragam, seperti kuning, hijau, merah, dan coklat, sehingga tanaman puring dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Tanaman puring memiliki akar tunggang, akarnya berwarna kuning kecoklatan. Batang pada tanaman puring memiliki warna coklat, bentuk bulat, tebal dengan tekstur berkayu. Tipe percabangan simpodial dengan arah tumbuh percabangan condong ke atas. Seperti namanya, puring bor ini memiliki bentuk daun yang unik, yaitu melintir seperti bor dengan daun tunggal. Daun puring memiliki banyak warna, salah satunya yaitu kombinasi antara warna hijau dan kuning ini, dengan tekstur daunnya licin dan permukaan daunnya bergelombang. Bayam merah atau bayam cabut dengan nama latin Amaranthus tricolor merupakan jenis tanaman pangan yang biasa dimanfaatkan sebagai sayuran. Perkembangbiakannya secara generatif dengan menggunakan biji. Bayam merah mempunyai akar tunggang, tidak berkayu dan berwarna putih kekuningan. Batang bayam merah berwarna merah tua dan termasuk ke dalam tipe monopodial. Bentuknya bulat dan berair lunak dan tidak berkayu. Daunnya berbentuk bulat telur, agak meruncing, tepi daun yaitu berombak dengan daging daun tipis lunak dengan permukaan helaian daun berkerut. Bunga tersusun dalam malai yang tumbuh tegak keluar dari ujung tanaman maupun ketiak-ketiak daun. Bentuknya seperti ekor kucing. Bunga matahari dengan nama latin Helianthus annus merupakan tanaman perdu satu musim yang tumbuh tegak dengan ketinggian mencapai 2,5 meter. Bunga matahari berkembang biak secara generatif dengan biji dan melakukan penyerbukan. Akar bunga matahari berupa akar serabut berwarna coklat serta memiliki tekstur halus dan mempunyai rambut-rambut akar. Bunga ini memiliki batang tegak, permukaan kasar dengan terdapat bulu atau trikoma pada batang dan memiliki batang bulat berwarna hijau dengan tepi percabangan monopodial. Bunga matahari memiliki daun berjenis tunggang yang berbentuk menyerupai jantung. Ukuran daunnya rata-rata panjang 15 cm dan lebar 12 cm. Terdapat trikoma pada daun dan memiliki tangkai daun yang cukup panjang. Bunga matahari termasuk bunga sempurna dengan kelopak bunga berukuran besar, berwarna kuning. Tepat di bagian tengah bunga terdapat bagian yang berukuran lebih kecil dengan bentuk seperti tabung berwarna coklat. Bunga kecil tersebut nantinya akan menjadi biji setelah melalui proses pembuahan. Biji bunga matahari memiliki tekstur kulit keras. Bagian luarnya berbentuk pipih dan memanjang dengan warna antara abu-abu hingga agak kehitaman. Sementara itu, pada bagian dalamnya terdapat biji yang dapat dikonsumsi dan berwarna coklat. Bunga aster memiliki nama latin yaitu Callistippus sinensis. Bunga aster ini memiliki berbagai macam warna yang indah dan biasa dikenal dengan nama bunga kembang kertas. Perkembangbiakannya secara generatif dengan menggunakan biji. Akarnya yaitu akar serabut dengan warna kuning kecoklatan. Bunga aster memiliki batang yang bulat, tumbuh tegak, berwarna hijau, dengan tipe percabangan yaitu monopodial. Daun bunga aster cukup lebar dengan permukaan rata dan berbentuk oval. Pada bagian tepi daun memiliki tekstur agak bergerigi. Terdapat trikoma pada daun bunga aster. Bunga aster memiliki kelopak berbentuk melingkar dan bersusun. Bentuknya hampir menyerupai bunga matahari karena berasal dari keluarga yang sama, yaitu Asteraceae. Ciri khas warna aster adalah warna kuning di bagian tengahnya. Bunga aster termasuk bunga sempurna karena alat reproduksi yang dimilikinya lengkap. Kangkung darat atau dengan nama latin Ipomia aquatic merupakan salah satu tumbuhan merambat yang banyak dimanfaatkan orang sebagai sayuran. Kangkung darat ini hidup di tempat yang berair sehingga tanaman kangkung banyak dijumpai di pinggir sawah atau kali yang berair. Perkembangbiakannya secara generatif yaitu seksual dengan penyerbukan pada bunga untuk menghasilkan biji. Kangkung juga dapat berkembang biak aseksual atau vegetatif dengan stek batang. Tanaman kangkung darat ini termasuk tanaman digotik
kecil dan berakar tunggang. Akarnya berwarna putih kecoklatan dan tumbuh menyebar ke semua arah. Batangnya bulat dan berlubang serta berbuku-buku. Banyak mengandung air, memiliki perpaduan warna antara putih kehijauan dan coklat, dengan tipe percabangan monopodial. Kangkung darat memiliki daun tunggal, bentuk daun umumnya runcing ataupun tumpul. Permukaan daun sebelah atas berwarna hijau tua dan permukaan daun bagian bawah berwarna hijau muda. Tanaman rambuas atau dengan nama latin Passiflora foetida adalah tanaman rambat yang banyak tumbuh liar di antara semak belukar, seperti kebun, hutan, ladang, dan sebagainya. Tanaman ini memiliki berbagai macam nama di berbagai daerah tertentu. Akar rambuas yaitu akar serabut berwarna kuning kecoklatan dan akarnya tumbuh menjalar. Akar rambuas biasanya tumbuh menjalar pada tanaman lain. Batangnya tidak berkayu, arah tumbuhnya yaitu merambat. Bentuk batangnya bulat, permukaan batang berbulu atau memiliki trikoma. Batang berwarna hijau dan tidak memiliki ruas. Susunan daun termaksud daun lengkap. Letak daun tersebar, helaian daun berbentuk hati dengan 3 tonjolan membulat yang ujungnya runcing. Tonjolan di tengah lebih besar. Permukaan dan tangkai daun memiliki trikoma atau berambut halus. Bunga pada tumbuhan berbentuk malai merupakan bunga sempurna. Buahnya berbentuk bulat termasuk buah sejati. Bijinya sangat kecil, berwarna coklat dan terbungkus oleh daging buah yang berlendir. Keji beling dengan nama latin Strobilanthes cripus atau dikenal dengan nama daun pecah beling adalah salah satu tanaman herbal yang dapat memberikan manfaat kesehatan. Tanaman ini biasa tumbuh berumpun karena cabang ranting dan daun yang banyak. Akar keji beling yaitu akar tunggang berwarna coklat muda. Batangnya beruas, bentuknya bulat, bertekstur kasar. Tipe percabangan yaitu monopodial dan berwarna hijau. Memiliki daun tunggal dengan bentuk lancet atau lonjong dengan tepian bergerigi kasar. Ujungnya meruncing, pangkal runcing, bertangkai pendek, menyirip dan berwarna hijau. Bunganya tergolong bunga majemuk, bentuk bulir, mahkota bunga bentuk corong, benang sari ada 4 dan warna bunga putih agak kekuningan. Ubi jalar atau ubi rambat dengan nama latin Ipomia batatas merupakan sejenis tanaman budidaya. Bagian yang dimanfaatkan adalah akarnya yang membentuk umbi dengan kadar gizi yang tinggi. Berkembang biak dengan umbi batang. Akar ubi jalar merupakan akar tunggang dengan tumbuh tegak lurus ke arah bawah tanah. Batang tanaman ubi jalar berbentuk bulat, tidak berkayu, berbuku-buku dan permukaan batang licin. Tumbuh dengan merambat. Warna batang hijau keunguan, tipe percabangan yaitu dikotom. Dengan permukaan batang terdapat trikoma atau rambut-rambut halus. Daun ubi jalar berbentuk lonjong dengan tepi berlekuk-lekuk, bagian ujung daun yang meruncing bersifat jari. Daging ubi jalar berwarna kuning dengan kulit tipis dan bergetah. Tanaman asoka dengan nama latin Saraka asoka merupakan pohon yang menghasilkan bunga dengan berbagai macam warna. Perkembangbiakan bunga asoka adalah dengan cara vegetatif, yaitu dapat dikembangbiakan dengan cara stek atau cangkok. Akarnya merupakan jenis akar tunggang yang tumbuh menjalar ke bawah. Jenis akar ini mampu menopang pohon yang tinggi. Warna akar asoka adalah coklat. Batang asoka tumbuh tegak dan berbentuk bulat, berupa kayu keras dengan tipe percabangan simpodial. Daun tanaman asoka berbentuk lonjong dengan bagian ujung meruncing serta permukaan daun licin. Bunga asoka berwarna pink, termasuk bunga majemuk dan bunga sempurna. Benang sarinya berjumlah 4 dan kepala sari bunga asoka terletak di bagian mahkota bunga. Bunga kenop merupakan salah satu tanaman hias yang banyak tumbuh di halaman rumah. Bunga ini memiliki beberapa nama lain dan perkembangbiakannya dengan menggunakan biji. Akarnya termasuk jenis akar tunggang dan mempunyai warna kuning kecoklatan. Batangnya sangat tebal, lunak serta bercabang.
berwarna hijau kemerahan dan membesar pada ruas percabangan. Helaian daunnya berbentuk bulat telur, ujung meruncing, tepi rata, serta di bagian atas berambut kasar yang berwarna hijau dan di bagian bawah berambut halus yang berwarna putih. Bunganya berwarna ungu terang yang tersusun atas capitulum atau bonggol bunga yang merapat lembarannya sehingga membentuk kepala berbentuk bulat atau panjang membulat. Tanaman cabai merah keriting dengan nama latin Capsicum annum merupakan tanaman musiman dengan tinggi dapat mencapai 1 meter. Tanaman cabai berkembang biak secara generatif, yaitu melalui biji. Tanaman cabai berakar tunggang yang terdiri atas akar utama atau primer dan akar lateral atau sekunder dengan warna akar kuning kecoklatan. Batang utama cabai yaitu tegak lurus dan kokoh, umumnya berwarna hijau tua dan berkayu, serta berbuku-buku. Tipe percabangan yaitu simpodial. Daun cabai keriting berwarna hijau gelap, daunnya ditopang oleh tangkai daun. Tulang daun berbentuk menyirip, bentuknya yaitu lonjong dengan ujung daun meruncing. Buah cabai memiliki plasenta sebagai tempat melekatnya biji. Plasenta ini terdapat pada bagian dalam buah. Pada umumnya daging buah cabai renyah dan ada pula yang lunak. Bentuk cabai keriting yaitu panjang dengan ujung tumpul atau runcing. Selanjutnya yaitu tanaman putri malu atau dengan nama latin Mimosa invisa. Mimosa invisa ini termasuk ke dalam famili Leguminosae yang merupakan kerabat dekat Mimosa pudica. Mimosa invisa ini sering disebut sebagai putri malu besar karena ukurannya yang besar dan perkembangbiakannya secara generatif yaitu melalui biji. Akar tumbuhan putri malu memiliki akar tunggang berwarna putih kekuningan. Akarnya memiliki bau menyerupai buah jengkol. Batang tanaman ini memiliki bentuk yang khas, yaitu silindris. Warna batang yaitu hijau, selain itu pada batang memiliki duri. Batang tanaman ini memiliki bulu lembut, berlekuk, dan tipe percabangan yaitu simpodia. Daun putri malu memiliki keunikan, yang mana jika dipegang daunnya akan mengatup atau menguncup sendiri. Putri malu memiliki daun majemuk, menyirip genap dengan letak yang berhadapan. Bentuk helaian daun putri malu yaitu jorong, bertepi rata, ujung daun runcing, dan pangkal daun membulat, serta permukaan atas dan bawah daun licin, tekstur yang halus. Warna daun muda yaitu hijau kemerahan, sedangkan daun yang tua berwarna hijau tua. Salah satu ciri Mimosa invisa jantan yaitu memiliki buah polong berwarna hijau yang lonjong dan pipih, berlekuk, serta memiliki tepi yang berduri. Dan di dalam buah terdapat 1-5 biji. Tanaman jagung dengan nama latin Geamais merupakan tanaman pangan penghasil karbohidrat dan tanaman jagung dari keluarga rumput-rumputan. Perkembangbiakannya yaitu secara generatif dengan menggunakan biji. Tanaman jagung memiliki jenis akar serabut dengan tipe-tipe akarnya yaitu akar seminal yang tumbuh dari embrio dan radikula, akar adventif yang tumbuh dari buku terbawah pada batang, dan akar udara atau bridge root. Batang pada tanaman jagung tidak bercabang dan terdiri atas ruas-ruas. Ruas-ruas bagian atas berbentuk silindris, sedangkan bagian bawah berbentuk bulat pipih yang terdiri dari sejumlah ruas dan buku ruas. Pada buku ruas terdapat tunas yang akan berkembang menjadi tongkol. Bentuk daun jagung memanjang dan merupakan daun sempurna, memiliki pelepah, tangkai, dan helaian daun. Antara pelepah dan tangkai daun terdapat ligula atau lidah-lidah, dan tulang daunnya sejajar dengan ibu tulang daun. Susunan bunga jagung adalah diklin, yaitu memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah dalam satu tanaman atau berumah satu. Bunga tersusun majemuk. Bunga jantan tersusun dalam bentuk malai, sedangkan betina dalam bentuk tongkol. Tanaman jarak kepiar dengan nama latin Jatropha curcais merupakan tanaman herbal yang dimanfaatkan pada bagian bijinya. Tanaman ini tergolong tanaman perdu. Perkembangbiakannya secara generatif yaitu melalui biji. Jarak kepiar memiliki akar tunggang berwarna kuning kecoklatan. Batangnya memiliki 2 variasi warna yaitu merah dan hijau. Jenis batang keras dan berkayu, bentuk batang bulat dan memperlihatkan bekas-bekas daun. Arah tumbuh batang tegak lurus dan arah tumbuh cabangnya condong ke atas dengan tipe percabangan yaitu simpodia. Jarak kepiar termasuk dalam jenis daun majemuk, menjari tidak lengkap karena hanya terdiri dari helaian daun dan tangkai daun. Bentuk helaian daun bangun perisai, tepi daun menjari, pangkal daun berlekuk, dan ujung daun runcing
atau lancip. Bunga Jarakepiar termasuk dalam jenis bunga yang tidak lengkap. Buah Jarakepiar termaksud buah sejati jenis buah tunggal berwarna hijau. Permukaan buah dilapisi layaknya duri yang kaku. Memiliki ruang biji sebanyak 3 dan apabila dipetik akan mengeluarkan getah berwarna bening. Bentuk bijinya seperti kapsul dan berwarna hitam. Tanaman katuk dengan nama latin Sauropus androgynus merupakan tanaman obat-obatan tradisional yang mempunyai zat gizi tinggi sebagai antibakteri dan mengandung beta-karoten sebagai zat aktif warna dan dimanfaatkan sebagai sayuran. Tumbuhan ini banyak terdapat di Asia Tenggara dan perkembangbiakannya melalui stek batang. Tanaman katuk memiliki akar tunggang. Batang pada tanaman katuk pada umumnya tumbuh tegak lurus ke atas, memiliki warna hijau ketika masih berusia muda, warna kelabu keputihan saat usianya sudah tergolong tua. Tekstur batangnya berkayu dan tipe percabangan yaitu simpodial. Tanaman katuk memiliki daun jenis majemuk dengan jumlah genap. Bentuknya berhadapan dengan ukuran daun tidak terlalu besar. Antara pangkal dengan ujung daun berbentuk menyirip atau meruncing, sedangkan di bagian tengah daun melebar. Tanaman katuk memiliki bunga yang jumlahnya cukup banyak dan bentuknya kecil-kecil dengan warna gelap hingga ke kuning-kuningan dan berbintik-bintik merah. Bunga tanaman katuk akan menghasilkan buah yang warnanya putih, di dalamnya ada biji yang berwarna hitam.